Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Di pagi hari ini sebelum kita melakukan segala tugas dan aktivitas, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat yang ke-13. Beginilah firman-Nya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang kesopanan mulai dari kanak-kanak kita yang hidup di Indonesia, yang sudah terbiasa dengan budaya ketimuran yang begitu kental, pasti sudah dididik tentang nilai-nilai maupun norma-norma kesopanan yang berlaku di dalam dan di tengah-tengah masyarakat. Kita dibimbing, kita dituntun, kita diajarkan untuk hormat dengan orang yang lebih tua, mengucapkan salam sebelum kita masuk, bahkan diajarkan bagaimana berpakaian yang sopan sesuai dengan norma-norma budaya ketimuran. Demikian juga halnya di masa kini. Rasa-rasanya nilai-nilai kesopanan tersebut sepertinya mulai luntur dan terkikis, jika tidak mau kita katakan hilang. Lalu bagaimana Alkitab menanggapi, bagaimana kata Alkitab mengenai kesopanan? Firman Tuhan hari ini memang tidak berbicara secara khusus tentang topik kesopanan, tetapi berangkat dari kenyataan bahwa masa yang kita jalani saat ini sudah bukan lagi masa kegelapan, tetapi sudah memasuki hari yang terang, sebagaimana dikatakan di ayat 12a. Hal ini tidak menggambarkan hari secara urfiah, yaitu ketika satu hari sama dengan 24 jam, tetapi berbicara tentang masa di mana manusia ada di bumi ini, di mana dahulu mereka masih hidup di dalam kegelapan, yaitu masa perjanjian lama, dan sekarang ketika terang yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus sudah datang ke dunia. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Karena itu Paulus mau mengajak seluruh orang percaya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita harus keluar dari kegelapan, meninggalkan segala sesuatu, perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan di dalam kehidupan kegelapan, dan mengenakan senjata Allah untuk menjadi laskar Kristus. Karena itu firman Tuhan mengajak kita semua yang percaya untuk hidup dengan sopan. Ada beberapa pengertian yang perlu kita perhatikan, kita pahami mengenai hidup dengan sopan. Yang pertama, di dalam firman Tuhan ini, hidup dengan sopan berarti tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, seperti yang diumumkan oleh orang-orang duniawi di malam hari. Perbuatan-perbuatan memalukan itu seperti pesta pora hingga memabukkan, sehingga tanpa sadar kata-kata yang kita ucapkan atau tindakan yang kita lakukan justru menjadi memalukan. Pesta pora dan kemabukan juga identik dengan hidup secara hedonis, dan ini juga tidak sesuai dengan prinsip hidup yang sopan.
Yang kedua, hidup yang sopan berarti tidak hidup dalam percabulan dan hawa nafsu. Itu artinya kita tidak menggunakan pakaian atau melakukan tindakan yang memancing hawa nafsu orang lain yang melihat kita dengan penampilan kita. Tentu kita tidak harus berpakaian tertutup dan rapat sehingga yang terlihat hanya mata. Tentu kita tidak harus berpakaian tertutup hanya mau memperlihatkan wajah kita saja. Tetapi pakailah pakaian yang wajar sehingga tidak memancing hal-hal yang negatif dari orang lain. Itu sebabnya sekarang ini banyak terjadi korban seksual, pelecehan yang dialami oleh wanita. Sebagian besar itu sendiri adalah dari pengaruh kita sendiri, bukan dari mereka yang melakukan. Yang ketiga, hidup dengan sopan berarti kita tidak lagi hidup dalam perselisihan dan juga iri hati. Artinya perkataan yang kita keluarkan tidak memancing perselisihan. Tindakan yang kita lakukan juga tidak didasari pada sikap iri hati dengan orang lain yang mungkin berada di atas kita. Itu sebabnya jangan mau kita hidup di dalam penderitaan orang. Jangan kita senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Itu sama halnya dengan iri hati. Tetapi mari bersedih jika dia susah, senang jika dia bahagia. Itulah yang mau dikatakan. Dan yang keempat yang mau dikatakan, iri hati. Hidup yang sopan adalah hidup dengan sopan menjaga tubuh kita agar tidak hanya memikirkan keinginan kita sendiri. Orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri atau hanya memikirkan kepentingannya sendiri tidak akan pernah hidup sopan. Mereka akan melakukan segala cara, bahkan mendobrak dan melanggar norma-norma kesopanan yang ada untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu kita harus senantiasa hidup dengan berbagai cara dan juga berbagai cara mencari kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dan bukan mengutamakan kehendak atau keinginan diri kita sendiri. Kita yang adalah pengikut Kristus, kita yang adalah anak-anak Tuhan, wajib dan sudah seharusnya hidup kita seperti Kristus. Karena Kristus adalah teladan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu sudah sepantasnya kita mengikuti cara hidup sebagaimana teladan Kristus sudah diberikan kepada kita. Yesus memiliki pemikiran, perasaan di dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan hari ini berkata bahwa kita wajib mengenakan Yesus Kristus sebagai perlengkapan kita agar kita tetap dapat hidup di dalam terang yang adalah dirinya sendiri, yaitu Yesus. Hidup sopan sudah seharusnya menjadi ciri khas dan gaya hidup orang yang percaya. Karena itu, di dalam melakukan pekerjaan kita satu hari ini, bekerjalah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bekerjalah seperti bekerja kepada Tuhan. Melayanilah sebagaimana melayani kepada Tuhan. Hiduplah sebagaimana hidup di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.